Sebelum kita melakukan pemupukan, sebaiknya kita melakukan penyiangan. Penyiangan merupakan suatu kegiatan mencabut gulma yang berada di antara sela-sela tanaman, pertanian, dan sekaligus mengemburkan tanah. Penyiangan bertujuan untuk membersihkan tanaman yang sakit, mengurangi persaingan penyerapan hara, mengurangi hambatan produksi anakan, dan mengurangi persaingan penetrasi sinar matahari. Setelah melakukan penyiangan, kita akan melakukan pemupukan. Setelah bersih, kita akan memasukkan pupuk. Pemupukan merupakan salah satu usaha pengolahan kesuburan tanah. Tujuan utama pemupukan adalah menjamin ketersediaan hara secara optimum untuk mendukung pertumbuhan tanaman sehingga diperoleh peningkatan hasil panen. Penggunaan pupuk yang efisien pada dasarnya adalah memberikan pupuk bentuk dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tanaman, dengan cara yang tepat dan pada saat yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pertumbuhan tanaman tersebut. Saya Putra Sanjay Gultom, NIM 20120120. Di sini saya sudah mengambil bahannya dari YouTube, yaitu jejak petani. Di sini kita bisa melihat ada tanaman cabai yang akan kita pangkas. Nah, di sini manfaat dari pemangkasannya yaitu untuk mendapatkan tunas baru yang lebih banyak. Nah, di sini kita akan melakukan pemangkasan. Pemangkasan tanaman ini bisa dilakukan secara bebas dengan yaitu dari helai dari batang dari daun pertama, kedua, keempat, dan kelima. Tidak berpengaruh dan itu bebas. Nah, tergantung orang yang memangkas dari atas atau dari bawah. Nah, di sini bisa kita akan lihat kita akan melakukan pemangkasannya dengan gunting. Usahakan saat pemangkasan kita berada pada pagi hari. Nah, kita akan memangkas 5 helai dari atas. Ya, ini bisa kita lihat. Di sini kita melakukan pemangkasannya pada pagi hari atau bisa juga pada menjelang siang hari. Mengapa kita melakukan pemangkasannya pada pagi hari atau menjelang siang hari? Agar itu kering, yang dipegangnya itu kering saat pemangkasan cepat kering dan tidak ada penjamuran, agar tanaman baik dan hasilnya juga baik. Nah, di sini kita bisa melihat tanamannya. Di sini tanaman yang dipangkas bisa menghasilkan tunas yang baru dan menghasilkan buah. Hasilnya bisa menghasilkan cabai yang lebih banyak lagi dari tanaman yang tidak dipangkas. Tetapi kekurangannya, cabai yang akan tumbuh lebih kecil hasilnya dari yang tidak dipangkas. Tetapi walaupun seperti itu, kita juga bisa mendapatkan hasil yang besar-besar sama dengan yang tidak dipangkas, dengan cara kita melakukan pemupukan, pengobatan untuk tanaman cabai tersebut agar kita mendapatkan hasil dan tanaman buah yang lebih besar dan lebih banyak dari tanaman yang tidak dipangkas. Nah, begitulah. Perkenalkan, nama saya Jeli Manduguto Tinambunan dengan NIM 201201126 dari kelas 4C kelompok 8. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan teknik singling. Arti dari singling itu yaitu suatu kegiatan pemotongan sebuah batang yang memiliki lebih dari 2 batang agar mendapatkan hasil yang lebih baik atau optimal dan mendapatkan diameter yang baik dan memiliki batang yang tumbuh lurus. Jadi kegiatan yang akan kita lakukan itu adalah
alat dan bahan yang kita pegang baiklah, alat yang akan kita gunakan adalah separang dan tanaman atau tumbuhan atau pohon yang memiliki lebih dari 2 cabang. Jadi tekniknya itu atau yang kita lakukan itu adalah pemotongan pada batang, contohnya seperti ini. Matikan abu. Ya. Baiklah, setelah kita memotong cabangnya, berikutlah hasilnya. Terima kasih. Berikut adalah salah satu contoh video penjarangan, di mana yang kita ketahui, penjarangan adalah suatu tindakan pengurangan banyaknya tanaman untuk memberi ruang tumbuh bagi tanaman yang tersisa, atau penebangan untuk memperlebar jarak tanam dan mengurangi jumlah pohon agar pertumbuhannya lebih merata. Pengendalian hama adalah pengaturan makhluk-makhluk atau organisme pengganggu yang disebut hama karena dianggap mengganggu kesehatan manusia, ekologi, ataupun ekonomi. Pengendalian hama secara biologis dilakukan dengan melepaskan musuh alami, parasit, dan patogen dari hama tersebut. Keberadaan musuh alami tersebut dapat mengontrol populasi hama di suatu daerah karena hama tidak bisa berkembang biak. Adapun tujuan dari pengendalian hama terbagi menjadi 5 tujuan. Di antaranya, pertama, memantapkan produktivitas yang tinggi dan meminimalisir kehilangan hasil. Kedua, memperhatikan kelestarian lingkungan. Ketiga, melindungi kesehatan konsumen dan produsen. Keempat, meningkatkan efisiensi faktor produksi. Lalu yang kelima, meningkatkan kesejahteraan petani. Setiap kali musim kemarau datang, kita pasti sering mendengar tentang kebakaran. Kebakaran hutan di Indonesia memang sering sekali terjadi dan terbakar. Kalau udah gitu, negara tetangga pasti sering protes terkena asap yang bikin nafasnya menjadi sesak. Tapi sebenarnya kenapa sih hutan di Indonesia sering sekali terbakar? Dan bagaimana cara mengatasinya? Pendeknya, kebakaran hutan itu bisa terjadi secara alami dan buatan. Yang secara alami yaitu dengan panas matahari, dan buatan yaitu aktivitas manusia yang dengan sengaja membakar hutan, sehingga menyebabkan kebakaran hutan yang luas dan apinya dapat bertebar dan meluas kemana-mana, sehingga terjadilah kebakaran hutan tersebut.